Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudariku yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan pertama kita melalui nasihat ruhaniyat kali ini yang mengangkat tema-tema dalam majalah Tarbawi yang dulu pernah terbit. Saya ingin menampilkannya dalam bentuk magazine on tube. Kali ini saya mengambil sebuah tema yang berjudul Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, peliharalah aku dengan Islam ketika aku berdiri. Peliharalah aku dengan Islam ketika aku duduk. Peliharalah aku dengan Islam ketika aku berbaring. Jangan gembirakan orang yang memusuhiku dan yang menyimpan dengki kepadaku. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua simpanan kebaikan yang ada di tanganmu, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh simpanan kejahatan yang ada di tanganmu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Saudaraku pendengar sekalian, ini adalah doa yang diucapkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kelihatannya sederhana, meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi, memohon semua kebaikan dan menolak semua kejahatan. Tapi curahan kata-kata itu begitu mencakup seluruh bentuk tameng perlindungan yang harus dipintakan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernahkah kita merasakan begitu sulitnya merangkai kata dan kalimat dalam sebuah pinta kepada pemilik sifat As-Samad, tempat meminta? Pernahkah kita merasakan kesulitan merangkum permohonan dan menumpahkannya dalam doa kepada Yang Maha Kaya? Bukan karena kita yang tidak pandai menyusun kata, karena doa memang tidak harus dibumbui dengan kata-kata puitis yang justru menjadi semakin sulit dipahami. Masalahnya, lidah terasa keluh untuk meminta dan jiwa sulit sekali dipertemukan dengan bait-bait kata yang menyimpan permohonan sangat dan menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segalanya. Saudaraku, tahukah apa rahasia di balik keindahan doa dan kesempurnaan munajat yang diucapkan oleh orang-orang salih? Sesungguhnya untayan kata dalam doa adalah ekspresi dari kedalaman perasaan mereka terhadap apa yang mereka pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa begitu bergantung dan bersandar pada Maha Kuasa dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan mereka bertenaga dalam mengungkapkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat meminta. Begitulah untayan kata dan hubungannya dengan letupan serta gelora yang ada dalam jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang memiliki tingkat ketawakalan sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu indah mengungkapkan kata demi kata yang mencakup harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang saleh itu mempunyai keyakinan dan iman yang menyala-nyala dalam batinnya, hingga mereka begitu nikmat mengeluarkan rangkaian kata untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Mereka begitu memiliki kedekatan yang intim kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hari-harinya. Lalu mereka begitu mudah berinteraksi, berbicara, berdialog, meminta, memohon, bermunajat, berkeluh, bercerita kepadanya. Saudaraku, mari perhatikan lagi bagaimana bunyi salah satu doa yang dipanjatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan untayan doa ini ketika pagi dan sore. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku.
Ya Allah, tutuplah auratku, lindungilah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah aku dari hadapanku, dari belakangku, dari sisi kananku, dari sisi kiriku, dari atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu, diserang dari bawahku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Saudaraku pendengar sekalian, seperti itulah permohonan yang dipanjatkan Rasulullah SAW. Mohon agar perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertainya dari semua sudut, dari semua sisi, tanpa celah dan lubang yang tersisa dan setiap waktu. Meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah membiarkannya menjadi incaran dan korban manusia dari korban semua kejahatan makhluk-makhluknya, manusia-manusianya. Sungguh memanjatkan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan agama, dunia dan akhiratnya, menutupi kekurangannya, membentengi ketakutannya. Pernahkah kita begitu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga memanjatkan doa yang sangat menyeluruh seperti ini? Muatan sebuah doa benar-benar merupakan pantulan dari ketergantungan seseorang yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti itulah jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, juga para orang-orang saleh. Hingga ketergantungan yang demikian besar itu, seorang salih dahulu pernah menuliskan surat kepada saudaranya, begitu singkat. Katanya, wa ba'du, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu, siapa lagi yang engkau takut? Tapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkanmu, kepada siapa engkau meminta? Wassalam. Merenunglah di sini tentang ketergantungan kita kepada Yang Maha Kuat, tentang nyala keimanan dan keyakinan kita kepada penguasa kehidupan, tentang kedekatan dan keintiman kita kepada pencipta kehidupan. Semakin kita memiliki anasir ketergantungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu, kita akan lebih mudah mengucapkan untayan kata permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lidah kita semoga tidak lagi begitu keluh mengutarakan munajat kepadanya. Kita semakin merasakan kenikmatan saat meminta dan bersandar kepada Al-Qadir yang Maha Kuasa. Saudaraku pendengar sekalian, soal penanaman nilai ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya dengan begitu kuat. Diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaiat para sahabatnya untuk tidak meminta kepada sesama manusia untuk keperluan apapun. Mereka yang dibaiat ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Dzar, Thauban, dan beberapa orang lainnya radhiyallahu anhum. Disebutkan dalam sirah, orang-orang yang dibaiat Rasulullah SAW itu kemudian tidak pernah meminta tolong kepada orang lain. Jika tali kekang atau kendali untanya jatuh, ia akan turun dan mengambilnya sendiri dan tidak meminta tolong orang lain untuk mengambilkannya. Hadis riwayat Muslim. Itulah tawakal, saudaraku pendengar sekalian. Tergantungan yang menjadikan seseorang tahu bahwa dirinya hanya bersandar dan berharap kepadanya, lalu secara otomatis sangat memelihara diri dari penyimpangan yang bisa menjadi indikasi keterlepasannya dari ketergantungannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menjaga hamba-hambanya yang sangat bergantung kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.